Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Apriyani dalam channel YouTube saya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang asam basa. Nah, asam basa yang dibahas kali ini adalah berkaitan dengan teori asam basa dan indikator asam basa. Semoga bermanfaat. Oke, ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama tentang teori asam basa. Ada tiga teori yang akan kita pelajari, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Lalu untuk sifat asam basa ini hanya untuk pengenalan berkaitan dengan rasa, pH, dan konduktivitas atau daya hantar listriknya. Selanjutnya ada indikator. Ini ada berkaitan dengan indikator alami, indikator buatan, dan salah satunya menggunakan kertas lakmus. Oke, kita masuk ke teori asam basa Arrhenius. Nah, teori asam basa Arrhenius ini di apa namanya dibawa oleh Svante Arrhenius pada tahun 1884. Ini pengertian asam sama basa itu dilihat dari ketika larutan tersebut, zat tersebut masuk ke dalam air atau dilarutkan ke dalam pelarutnya yaitu air. Nah, yang melepaskan ion H+ itu dikatakan sebagai asam, sedangkan yang melepaskan ion OH- itu disebut dengan basa. Ion H+ ini disebut dengan proton atau hydrogen ion. Nah, yang kalau basa itu hydroxide ion atau hidroksida. Nah, yang paling gampang itu adalah ketika ada H dengan OH. Kalau ada H-nya berarti dua H asam, kalau ada OH-nya itu berarti basa. Nah, keterbatasannya adalah di sini Arrhenius hanya berlaku ketika dilarutkan dalam air. Jadi kalau misalnya senyawa tersebut tidak dilarutkan dalam air, maka tidak bisa teridentifikasi H+ atau OH-nya. Nah, ini yang kedua tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Kalau tadi berdasarkan pelarutnya dalam air, nah kalau Bronsted-Lowry itu berdasarkan serah terima proton atau H. Nah, jadi ketika ada yang memberikan proton atau donor proton itu disebut dengan asam, sedangkan yang menerima proton itu disebutnya dengan basa. Nah, kalau kita lihat biasanya kalau bahasa telur itu ada dalam suatu reaksi. Misalnya kalau di reaksi seperti ini saya tambahin. Nah, ketika HCl dengan H2O berubah menjadi Cl- dengan H3O+. Nah, di sini HCl berubah menjadi Cl- itu artinya HCl melepaskan H-nya. Berarti HCl itu mendonorkan protonnya ke senyawa lain. Maka ini disebut dengan asam. Sedangkan Cl-nya disebut dengan basa konjugasi. Nah, sedangkan H2O dia menjadi H3O. Berarti H2O ini menangkap satu H, maka menjadi H3. Yang tadinya dia ada dua menjadi tiga. Nah, itu artinya dia akseptor atau menerima proton. Maka disebutnya basa. Sedangkan H3O+ itu disebutnya dengan asam konjugasi. Nah, untuk pasangan asam basa konjugasi yaitu yang tadi HCl dengan Cl-, H2O dengan H3O+. Nah, ini keunggulannya. Dia bisa untuk semua pelarut yang pasti, tidak harus pelarut yang menggunakan air, dan bisa diketahui kalau tidak perlu mengidentifikasi H dengan OH seperti yang tadi Arrhenius. Jadi di sini lebih berkembang teorinya. Oke, yang ketiga ini teori asam basa Lewis. Lewis itu berkaitan dengan struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu berkaitan dengan elektron. Nah, makanya di sini kalau yang menerima atau reseptor ya, menerima elektron itu disebut dengan atom, sedangkan yang memberikan elektron itu disebut dengan donor atau disebut dengan basa Lewis. Nah, ini untuk reaksinya, untuk contoh dari teori Lewis Lewis itu. Nah, ini dilihat nih, NH3 punya kelebihan elektron. Dia kaya nih, makanya dia bisa mendonorkan elektronnya. Karena dia mendonorkan, maka NH3 ini disebut dengan basa Lewis. Sedangkan BF3 itu disebut dengan asam Lewisnya. Seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga untuk teori bahasanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.